Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dan hari ini kami bisa menikmati hari ini juga all of because of your grace. Thank you for this beautiful time, beautiful day. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali bisa ketemu hari ini dalam satu acara yang spesial. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut Fear of rejection, fear of failure, fear apa lagi? Fear of losing. Jadi pecundang dalam hidup. Ada banyak ketakutan-ketakutan. What are your fears right now? Kalau kita mau bicara maju ke depan, jadi pribadi yang resilient, jadi pribadi yang bisa punya breakthrough gitu ya. Kalau resilient itu kan ketika ketemu tantangan dia bisa balik lagi gitu ya. Breakthrough itu bisa tembus. Apa yang mesti kita perhatikan? setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dan kaula muda semua. Selamat bergabung di ruang Zoom maupun YouTube channel GKI Pakuwon. Nah, jumpa lagi di dalam podcast ministry GKI Pakuwon. Malam hari ini kita akan melanjutkan topik Belanga Kebajikan, yaitu tentang compassion sebagai bekal kehidupan kita. Podcast malam hari ini masih akan dilayani oleh fit kita, yaitu Guru Injil Dani Kamadi. Nah, Bapak Ibu Saudara dan kaum muda sekalian, bicara tentang compassion atau belas kasihan, jika kita membaca Alkitab, maka compassion inilah yang menggerakkan Tuhan Yesus, para nabi dan para rasul di dalam pelayanannya. Compassion atau belas kasihan itu lahir dari hati nurani yang tersentuh oleh kebutuhan dan penderitaan orang lain. Belas kasihan lahir dari hati yang merespon kebutuhan mendalam dari orang lain. Belas kasihan atau compassion timbul dari hati yang terarah kepada Allah dan orang-orang yang sama-sama menjalani kehidupan ini. Nah, sebelum kita bersama-sama membahas lebih jauh tentang belanga kebajikan compassion bersama Guru Injil Dani Kamadi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, karena malam hari ini Engkau sekali lagi memberi kami kesempatan untuk belajar kembali tentang belanga kebajikan compassion. Berkati Guru Injil Dani Kamadi yang akan melayani dalam podcast malam hari ini, dan juga kami semua yang mengikuti baik dari Zoom maupun YouTube channel. Jadikan kami bukan hanya pendengar yang baik, tetapi pelaku firman-Mu yang setia. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, malam Bro Dani, bicara tentang compassion, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nah, kita sudah sering sekali mendengar kata compassion atau belas kasihan. Nah, apa sebenarnya compassion itu di dalam perspektif Alkitab? Bagaimana keadaan dunia perkotaan ke depannya dikaitkan dengan compassion ini? Apa saja profil orang kota? Dan di tengah dunia yang sedemikian, apa yang menjadi tanggung jawab tugas bagian kita sebagai anak-anak Allah? Apa undangan yang Allah berikan bagi kita? Nah, silahkan Bro Dani. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk banyaknya kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami bisa menikmati hari ini juga all of because of your grace. Thank you for this beautiful time, beautiful day.
Bakar hati kami Tuhan dengan roh-Mu yang menyucikan kami dan juga memotivasi kami. Kami sangat bergantung pada hadirat-Mu, kekuatan roh-Mu saja dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, teman-teman sekalian. So, kita butuh compassion. Dan compassion itu bukan cuma gini loh, aduh aku kasihan sama dia ya, aduh kasihan ya. Tapi memang melakukan sesuatu out of compassion. Sebab di dunia ini ada 3 jenis orang. Satu adalah orang yang make things happen. Kalau ini ada pertandingan sepak bola, ini adalah Euro. Berapa orang yang make things happen? Oh ya si panitia acaranya. Kalau di lapangan ya 22 orang pemain. Dan kemudian berapa juri dan hakim garis dan komentator. Dan ada orang di situ yang make things happen. Sedikit jumlahnya, sedikit. Kalau dibandingkan dengan jumlah orang yang watching. Wah, let's say lah yang main 22. Orang-orang yang make things happen, yang bikin World Cup happen, sekian puluh orang, sekian ratus paling mentok misalnya ya. Tapi di luar sana banyak orang yang nonton, sampai kita di Indonesia nonton. Yang watching itu bisa jutaan manusia, bisa ratusan juta. Tapi ada yang lebih banyak lagi, yang ketiga, adalah orang yang wonder what happened. Compassion juga sama. Ada sebagian orang benar-benar acting out of compassion, mengerjain sesuatu. Yang kedua, cuma nonton orang lain melakukan compassion yang melahirkan breakthrough. Sebagian lagi wonder, ada apa sih, malah gak tahu apa-apa. Kira-kira dari 3 jenis orang ini, kita masuk kategori yang mana? Make things happen, watching, nonton, atau wonder what happened, apa yang terjadi ya. Nah saya mau ajak kita baca, kalau waktu lalu kita baca Yesaya 43 itu ya, sekarang kita baca awal mula Yesaya menjadi seorang yang saying yes to God. Yesaya 6. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku, Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa. Sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja. Karena mereka percaya orang Israel, Yahudi, tidak ada mata yang bisa memandang Allah dan tetap hidup. Seperti di zaman Musa dulu. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambil dari sepit dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Itu firman Tuhan yang kita baca. Ini aku, utuslah aku, kata Yesaya. Dan mulai saat itu perjalanan hidupnya berubah. Dan dia jadi seorang nabi Tuhan. Setelah dia dapat satu visi, dia menangkap, dia dipanggil Tuhan. So kalau kita sudah bisa menangin mental block, kemungkinan besar hidup kita akan jadi jauh lebih baik, jauh lebih menyenangkan, lebih banyak punya teman, lebih cepat dalam menggapai mimpi kita. Tapi kita sering berpikir bahwa hidup ini kalau diibaratkan sebagai sebuah film, akulah si bintang film itu. Realitanya, setiap orang merasa dirinya adalah tokoh utama bintang film di film mereka masing-masing. Tapi kita tidak pernah betul-betul sendirian di dunia ini. Kita punya lingkungan kita. Tapi di luar sana ada lingkungan yang lagi. Ada banyak individu lagi. Individu, orang lain. Saya satu, tapi ada 1 juta, ada 2 juta, ada sekian miliar manusia. 6, 7 miliar manusia di seluruh dunia ini. Dengan cerita mereka masing-masing. Dengan stres, keadaan mereka yang buruk masing-masing yang mungkin kita gak pernah tahu. Di seluruh muka bumi. Ada diri kita yang lebih banyak lagi. Si aku ini
nggak berdiri sendirian di atas muka bumi. Yang luas, yang lebar, yang terpisahkan oleh samudera dan benua. Ada banyak. Dan setiap orang punya pergumulan masing-masing, punya dark side masing-masing. Mari kita mulai dari situ. Ketahuilah, tahun 2076, machine will outsmart human, but human will be still on top. AI, buruh perusahaan, komunikasi, teknologi akan mulai di outsmart, digantikan dengan robot. Baik robot yang bentuknya kayak orang seperti Sophia misalnya, atau segala macam yang dimiliki oleh Honda, tapi juga segala sistemnya. IoT, Internet of Things. Robot dan kecerdasan artifisial akan ada di mana-mana. Terus 2076 keberadaan manusia akan lebih fragile daripada sebelumnya. Zaman dulu ya, kita kalau lihat orang ulang tahun, tiup lilinnya, tiup. Itu semua dia tiup ke kuenya. Udah gitu kuenya dipotong, terus dimakan sama kita teman-temannya. Dulu sebelum COVID, ya kan. Sekarang ditiup kuenya, ada nggak yang mau makan kuenya? Nggak ada. Droplet katanya. Lebih fragile. Hari ini dengan varian Delta, Kappa, dan lain-lain, manusia lebih fragile. Tiba-tiba orang yang kena positif dan meninggal itu beritanya berseliweran di telinga kita. Kemanusiaan jadi jauh lebih lemah ketimbang 1 dekade yang lalu. Dibanding tahun 70-an, 2076, manusiaan akan lebih fragile. Terus 2076 populasi manusia akan meledak, kemungkinan sampai 11 miliar populasi di seluruh dunia. Dan dengan meledaknya populasi di dunia, apa yang akan terjadi? Bahan makanan kurang, peperangan terjadi, kriminalitas bertambah karena orang miskin lebih banyak, tapi daya tampung kurang. Daya memberi makan, daya tampung, pekerjaan kurang, keuangan kurang, riots di mana-mana, peperangan di mana-mana, slums, daerah kumuh di mana-mana karena populasi meledak. Well, ini mungkin akan terjadi terus di zaman kita hidup. Terus apa lagi? Well, akan ada orang-orang yang secara genetik sudah dimodifikasi. Jadi dari lahir dia itu sudah melalui proses modifikasi genetik. Wah, terpilihlah yang terbaik lah segala macam. Dan ini akan terus makin terjadi ketika izinnya keluar, undang-undangnya keluar. 2030 sebagian orang akan siap mulai pindah ke Mars. Bakal terjadi katanya. Karena sekarang udah bisa beli tiketnya. Kalau sekarang SpaceX itu jual tiket 1 juta US dollar. Itu saya lupa ke bulan atau ke Mars ya. Kita bisa, civilians tuh bisa bayar 1 juta US dollar. Kalau di jendela itu 1,5 juta US dollar. Kita bisa masuk pesawatnya SpaceX untuk bertamasya. Bukan lagi ke luar negeri tapi keluar angkasa. 2030, 2076 banyak orang akan mulai pindah domisilinya. Alamatnya di mana? Di Mars, bukan di bumi lagi. Kode posnya bakal ganti. Terus ke depannya apa? Jasa akan memenuhi demand. Seperti sekarang itu shared economy. Mobil kita nggak perlu mobil sendiri, bisa ada Gokar, ada Grab dan sejenisnya. Rumah, hotel, ada Airbnb, semua serba shared economy. Dan ke depannya jasa, service, semua serba pinjam sepeda, pinjam motor, semua gitu kan ya. Dan juga mungkin kedikdayaan Amerika Serikat akan mulai luntur dengan bangkitnya negara-negara di Asia Pasifik. Jadi dunia akan wajahnya berubah. AFTA di depan muka kita, Indonesia akan jadi pusat dari Asia Tenggara misalnya kan ya. Dan dunia di mana kita dibesarkan saat ini akan jadi sangat jauh berbeda dengan dunia yang ada di masa depan. Dan kota-kota akan semakin besar dan kota-kota akan semakin ramai. Dan di balik itu profil orang kota bisa kita perhatikan juga ada perubahan. 1, orang kota akan jadi pusat di mana orang paling hidupnya nggak kenal yang namanya Tuhan. Cuma kenal yang namanya kerja. Jepang katanya kurangi hari kerja cuma jadi 4 hari seminggu. Indonesia 6 hari kerja, 5 hari kerja. Jepang mau kurang jadi 4 hari kerja. Kenapa? Karena orang Jepang terlalu workaholic. Ya nggak butuh Tuhan karena kerja. Ini menurut datanya Lawson 2010 loh, 11 tahun yang lalu. Terus separuh penduduk dunia akan tinggal di perkotaan dan orang-orang yang tinggal di perkotaan adalah orang yang culture makers. Orang muda penerus masa depan, influencer dan orang miskin yang paling miskin ada di kota. Semua tinggal di kota. Dan orang kota kayak apa sih? Kalau teman-teman adalah orang kota.
Kita orang yang aktif di dunia marketplace. Marketplace yang saya maksud itu bisa sekolahan, universitas, apalagi tempat kerja, workplace kita. Kita adalah orang yang pakar di bidang masing-masing. Kalau di daerah tertentu orang itu hidupnya masih nyantai, tapi di kota pakar of the pakars itu ada di situ. Kompetitif jiwanya, siap bersaing, jadi lebih baik lagi, fight lagi, lebih kaya lagi. Hidup dan waktunya terisap di dalam karir dan studi. Komitmen weary. Kalau udah ngomong komitmen susah kalau komitmen, sibuk. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang individualistis. Bail mulu, batal mulu. Udah janjian berangkat, batal. Janjian studi bareng, batal. Nah itu komitmen weary itu kayak gitu. Terus apa lagi? Kesepian. Loneliness is the demon. Pada akhirnya itu bakal terjadi seperti itu. Di tengah-tengah profil kota yang maju, orang itu kesepian. Hidupnya banyak transisi. Berat. Dan orang mesti pergi ke klub, orang mesti pergi ke tempat-tempat yang menawarkan kenikmatan karena hidup begitu berat dan gak enak yang mereka hadapin. We live in a world of, swingers, tukar pasangan, ketidaksetiaan, perselingkuhan. Kita hidup di zaman yang orang pergi hangout, berkumpul sama orang lain untuk akhirnya kembali cuma lihat gadget mereka masing-masing. You know the kind of situation. Kita hidup di dunia orang yang capek dan putus asa. Berapa tahun lalu ada berita yang terkenal dari seorang perempuan ini. Dia seorang influencer namanya Jojo Sai. Setiap kali dia post, waktu itu viral banget. Karena dia seorang model, iklan, cantik gitu kan ya. Orang suka sama dia, orang pengen lihat hidupnya dia. Terus dia mulai posting di waktu lalu tuh gambar ini. After I'm dead, I will haunt you day and night. I will never again leave you. Nah ternyata dia itu baru ditinggal putus sama cowoknya. Dan dia gak ngerti, why? Kalau kamu akhirnya mutusin aku, kenapa dulu kamu perlu janji yang semanis itu? Sampai pernah mikirin bareng nanti kalau kita punya anak kasih nama siapa ya? Dan memang gak disetujui hubungan mereka sama mama si laki. Tapi si laki bilang, jangan takut. Aku bakal bicara sama mama. Jangan takut. Kamu berlindung di belakang aku aja. Aku akan backup kamu. And hubungan kita akan baik-baik saja. Dan meskipun kita gak diizinin nikah, jangan takut. Aku akan pacarin kamu sampai kita jadi kakek nenek. Dan aku akan menikahi kamu di hari tua kita. Jangan takut. Ditinggal. Ghosting. Hilang aja tanpa alasan yang jelas. Cewek ini marah tapi juga kecewa dan sakit hati yang mendalam. Sampai dia bilang gitu. Kalau aku mati aku bakal jadi hantu. Yang menghantui kamu kemanapun kamu pergi. Siang dan malam. Saya gak bakal lepasin kamu. Saya gak bakal tinggalin kamu. Jangan pernah lupakan. Semua memori indah. Itu kita bertemu pertama kali. Itu kita jalan berkenalan pertama kali. Itu kamu kasih aku hadiah. Jangan pernah lupa. Foto postingan berikutnya. Hadiah-hadiah dari si cowok dibakar. Di atas ranjang. Bisa kalau kebakaran kan berabe ya. Dia tinggal di apartemen lantai berapa gitu. Dibakar. Semuanya. Saya lupa, saya gak ada fotonya. Foto berikutnya. Dari apartemen dia malam hari dia ngelihat ke bawah. Sunyi, senyap, hening. Hatinya hening. Tapi rasanya kayak ditusuk-tusuk. Karena realita yang menyakitkan. Dan kebesokan harinya. Polisi menemukan Jojo. Dan baju terakhir yang dia post di Instagram. Itu lompat bunuh diri. Dari kehancuran hatinya. Dari kegalauan dan rasa sakit dan kesepiannya. Dia lompat. Jatuh belasan lantai dari apartemennya. Isi perutnya membunjak keluar. Oh jangan bilang bodoh. Jangan bilang konyol. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Dan kadang ketika kita udah mentok. Kita di ujung depresi. Ini juga bisa menimpa kita. Well, ini dunia kita. Gak berbelas kasihan, penuh hawa nafsu, menipu, porn, free sex, melawan orang tua, berjudi, gak jujur, bicara, kotor, gak gosip, jatuhin orang, fitnah, cari aman buat diri sendiri, jelekin orang lain, shit talking about other people, you know. Yeah, we live in this kind of world and it's tiring. Dan di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan itu berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku,
Kuciptakan buat kemuliaanku. Di mana kemuliaan Tuhan? Gak ada, di dunia ini gelap kok. Semua diciptakan pakai nama Tuhan. Semua dipanggil oleh Dia di dalam Yesus Kristus. Seharusnya diciptakan buat kemuliaan, tapi kita nggak lihat. Waktu kita berkaca pun lihat dalam hati kita broken, gelap isinya. Di mana kemuliaan Tuhan? Yesaya 43 yang tadi kita baca. Setelah Yesaya 6. Karena gini loh, Tuhan menciptakan manusia. Sebetulnya bukan supaya manusia hidup dan berbuat sekehendak hati. Bukan. Tuhan ciptakan manusia supaya manusia tahu bahwa dia harus memuliakan Allah penciptanya. Tujuan hidupnya itu. Ini tujuan manusia diciptakan. Tujuan manusia itu ditebus. Ditebus itu dibeli jadi miliknya Tuhan. Diciptakan buat ini semua. Nah, Tuhan Allah yang sama juga berkata begini. Aku ini Tuhan. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan masih serius. Dia yang penuh mulia, dia kasih kepada anak-anaknya ciptaannya kemuliaan kita. Dia masih serius akan itu. Dia nggak kasih kepada orang lain kemuliaannya itu. Yesaya 42 ayat 8. Kita banyak lihat soal Yesaya berkata ini. Tujuan tertinggi hidup manusia itu mengembalikan kemuliaan. Kita bukan matahari sumber kemuliaan, tapi mantulin balik kemuliaan itu kepada Tuhan. Gimana caranya? Gimana caranya selama-lamanya kita lakuin itu? Kita mau breakthrough, kita mau kuat. Buat apa kalau nggak ada compassion? Buat apa kita jadi successful youth? Tapi nggak ada compassion pada ujungnya, nggak bisa ada breakthrough. Tujuan kita menjadi sukses adalah jadi versi terbaik untuk berdampak. Breakthrough, it's all about influence. Compassion bukan cuma perasaan di hati, tapi tindakan nyata yang lahir. Dampak yang kita bawa. Itulah panggilan ilahi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Panggilan apa? Bring the glory back kepada ciptaan. Itu yang Tuhan janji. Nanti satu hari kelak Tuhan bakal kembalikan semua yang harusnya mulia kembali kepada kondisi awalnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah lakukan penebusan itu. Panggilan apa sih? Gini loh. Kalau manusia diciptakan buat memuliakan Allah, apa yang harusnya manusia lakukan? Tadi kita udah lihat dunia yang hancur, apa part yang harus kita ambil? Sama seperti matahari. Matahari punya cahayanya sendiri, tapi bulan enggak. Bulan cuma mantulkan 8% dari cahaya matahari. Nah, kita itu seperti bulan. Tuhan matahari yang kasih kemuliaan pada kita. Tugas kita adalah bersihin cermin. Become the best version. Become a successful person. What for? Mantulin balik. Bukan untuk shine. Look at me. All the bling-bling on me. I'm so rich ya. Crazy rich Indonesian. Crazy rich Surabayan gitu kan. Enggak. Tapi mantulin balik, bersihin cermin supaya kita bisa mantulin kemuliaan Tuhan dan bawa orang-orang. Istri Francis Schaeffer berkata, di mana pahlawan yang berjuang buat kerajaan Tuhan untuk Kristus? Saya nggak lihat. Di Amerika tiap tahun lahirkan ribuan PhD. Tapi di mana orang-orang yang benar-benar hidupnya buat Kristus? Saya nggak benar-benar lihat. Dunia ini butuh anak-anak muda. Dan orang-orang dewasa. Dan orang-orang lansia, ada siapapun yang masih hidup. Untuk mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Saya menanti satu generasi yang takluk di bawah firman Tuhan. Yang berkata, Tuhan, pakailah aku. Ketika ditanya siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku. Yang menjawab, ini aku, utuslah aku. Guys, we live in a broken world and a hopeless world. Kalau kita masih hidup, kita masih bisa lihat streaming ini, video ini, congratulations. Mungkin kita cuma 0,5% dari populasi di dunia yang hidupnya waras, punya tempat tinggal, orang tua yang punya income, dan kita punya internet yang steady seperti ini. But please do not stop there. Dunia ini tidak revolve around us. Kita ada di dunia, di kehidupan yang benar-benar broken. Dan seringkali kita juga belum beres sama diri kita sendiri. So, sebelum kita lanjut lagi, saya mau ajak teman-teman lakukan ini. Coba siapkan 10 jari kita. Oke, nggak usah tunjukin di layar. Well, saya nggak bisa lihat teman-teman juga. Tunjukkan 10 jari ini. Oke, lalu kita taruh di bawah. Saya akan sebutkan 10 pergumulan. Dan setiap kali teman-teman merasa itu pergumulan saya, tutup 1 jari. Saya sebutkan yang kedua, dan teman-teman merasa itu pergumulan saya, tutup 1 jari. Oke?
Ada 10 pergumulan yang saya mau sampaikan dan teman-teman bisa taruh tangan di bawah. Dan setiap pergumulan itu yang teman-teman rasa, oh Tuhan, that's me. Tutup satu jari. Gak ada orang yang harus lihat ini. It's only between you and God. Oke? Mari kita siapkan hati kita. Siapa yang punya pergumulan dengan kebencian? Hatred. Saya nggak tahu apa yang kamu alami di masa lalu, but you just hate this person so much. Mungkin kamu nggak berdaya untuk balas. Kamu bermimpi satu saat kamu punya kuasa dan kekuatan lebih. Because you hate these persons so much. Kalau kamu punya pergumulan dengan hate, lipat jari yang pertama. Kedua, siapa yang punya pergumulan dengan loneliness? Hidup begitu gaduh, orang ada di sekitar kita, gadget dan informasi ada di sekitar kita. But deep down, we are lonely. We're so empty, so lonely. Nggak bisa tidur sebelum lihat gadget. Just because you hate to be alone, actually. Although sometimes you enjoy it, but you felt lonely. That's the second thing. Yang ketiga, siapa di antara teman-teman yang pernah punya masalah dengan suicidal? Dorongan untuk bunuh diri. Gak ada orang yang tahu. Tapi dalam pikiranmu kamu udah rehearse berkali-kali. Kamu mau bunuh diri. Ada dorongan yang menggoda sekali ke arah itu. 4. Siapa yang punya masalah dengan addiction, kecanduan. Apapun bentuknya. Kecanduan. Udah lama. Pengen lepas. Tapi dia seperti monster yang terus ngikutin di belakangmu yang sesekali akan muncul mencaplokmu. Kecanduan. Kelima, saya pengen gak kudus lagi. Yang kelima, saya pengen gak kudus. You have been too far. Keenam, masturbasi. You know this is so wrong and so dirty, but you just into it. Kalau iya, lipatkan jari yang ke-6. Ke-7, siapa yang ada di ambang depresi? Orang gak tahu, orang gak lihat, tapi kamu tahu kamu udah hampir depresi. Apakah itu kamu? 8, self-harming. Cutting yourself, menyakiti diri sendiri, membahayakan diri sendiri. Sometimes saking sakitnya hati, saking pusingnya pikiran, kita berusaha melemparkan rasa sakit itu ke tubuh kita dengan menyakiti diri. Kamu coba sembunyiin bekas luka itu di tempat-tempat yang gak kelihatan orang, but actually you have this issue of self-harming, cutting yourself. Lipat jari yang ke-8 kalau kita punya pergumulan itu. 9, penyuka sesama. Oh, kita gak berani cerita sama siapapun. No. But deep inside you know, kamu seorang yang menyukai sesama. Dan ini sudah menjadi pergumulanmu sejak SD. Lipat jari yang ke-9. Kamu pusing sekali. Seorang pun gak ada yang boleh tahu, tapi Tuhan tahu. And that's okay for Him. I mean, He loves you anyway. Itu tidak mengubah cara Tuhan melihat. Meskipun pergumulan itu begitu berat.
10. Low self-esteem. Melihat diri begitu rendah, gak dikasihi, gak cakep, rendah diri. Oke. Ada 10 pergumulan yang saya sudah bacakan. Nah, ada jari-jari yang sudah terlipat. Dan buat setiap jari yang sudah terlipat, saya mau ajak teman-teman sekalian untuk lakukan seperti yang saya lakukan. Kalau masih ada jari yang terbuka, angkat. Tapi kalau semua jari tertutup, do this with me. Tergantung pada pergumulan setiap orang. Dan saya bakal doain your brokenness. Karena ketika saya bilang we live in a broken world, what I meant was you live in your broken world. And I don't like to see that. I don't like to see you suffer. I don't like to see you harming yourself. I don't like to see you hating yourself that much. I don't like to see you hopeless, begging for love. I don't like to see that. I know your pain. It's unbearable. No matter how many fingers yang udah tertutup. Now do this with me. As I pray for you. Each and every one of you. Kita tundukkan kepala. I will pray. Tuhan, dari setiap jari yang terlipat, tumpangkan jarimu yang besar. Di setiap isu yang kami naikkan Tuhan, hate, loneliness, tumpangkan jarimu yang besar. Tutupi kami. Suicidal addiction, tumpangkan jarimu. Tebus kami. Loneliness, tidak kudus, masturbasi, tumpangkan jarimu. Teman-teman yang lagi diambang depresi Tuhan, yang guru, teman, gereja gak tahu, yang self-harming dan gak kelihatan, tumpangkan tanganmu. Yang penyuka sesama, yang low self-esteem, peluk mereka. God, I don't want to see my friends suffer so much. But I know where they can go to every time they are tired and facing dead ends. It is into your big and mighty hands. With your loving eyes and open arm, you've always welcomed me in my past. Please open your arms and welcome them with your biggest smile. My friends here on the other end of the screen. Jangan cuma pegang jari mereka, tapi di tangan mereka yang terlipat, taruh tanganmu yang besar. Lalu peluk punggung mereka dan taruh kepalamu ya Tuhan di atas kepala mereka. Sebagaimana Engkau lakukan buatku dulu. Without you, my life has ended long before. Because of your compassion, I love people more than I used to do. Teman-teman, siapa yang jarinya sebagian besar terlipat? Kamulah yang dipeluk tererat. Siapa yang merasa dirinya berantakan adalah orang-orang yang matanya akan dicelikkan. Karena Tuhan tahu dosamu, tapi Tuhan tidak jemu. Dia akan datang membawa masa depan. Dan kalau teman-teman tahu bahwa Tuhan peluk dan Tuhan sayang,
dan teman-teman mau lepaskan pergumulan itu, mari dengan tangan yang terlipat, angkat satu persatu jarimu. Angkat hate. Bilang, Tuhan saya belum tentu sanggup, but help me. Izinkan Tuhan angkat jari-jarimu. Angkat lonelinessmu. Angkat suicidalmu. Angkat addictionmu. Angkat ketidakkudusanmu. Angkat masturbasimu. Angkat depresimu. Angkat cutting yourself dan self-harmingmu. Angkat kecenderungan menyukai sesama. Angkat low self-esteemmu. Dan buka tangan di hadapan Tuhan untuk terima. Siapa yang tangan terlipat sebagian besar, angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima Tuhan Yesus yang mencintaimu di tempat kau paling broken. Buka tangan. Orang lain gak usah lihat. Kamu mungkin lakukan cuma di atas pangkuanmu, kamu taruh tanganmu dan bilang, Tuhan, aku membasahi tangan dengan air mata. Because hidupku capek. Aku bosen, habis semua. Help me. Purify me, heal me. Tuhan yang penuh compassion berkata, engkau ini berharga dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Yang kedua, siapa di antara teman-teman yang mau diberikan hati Allah yang penuh compassion buat melayani dunia, buat melayani banyak wanita macam Jojo Sai yang punya masalah dengan cinta, yang menghancurkan dan memutuskan hidupnya. Dunia yang penuh dengan ketidakadilan, peperangan, kejahatan, gossiping, all the sins. Dan kamu mau, Tuhan, ini aku mau dipakai Tuhan di area aku sendiri, di talenta aku sendiri, karena Tuhan ciptakan aku. Bukan sukses ala dunia, tapi sukses breakthrough out of compassion. Aku mau jadi orang yang make things happen, God. Dari tangan yang terbuka, satu tangan kanan taruh di jantungmu. Why? As a symbol that you are serious. This is my heart. Dan selama jantungku berdegup, I will remember my promise. I am a person that makes things happen. You can use me, God. So, pertama-tama, untuk semua tangan yang sudah terlipat, Tuhan akan bukakan. Untuk semua tangan yang sudah terbuka, Tuhan mau pakai untuk kasihi generasi ini. Tuhan, Kau lihat setiap anak-anak, teman-teman, saudara-saudara kami yang bergumul dengan brokenness. Dan untuk semua jari yang sudah terbuka, dalam nama Tuhan Yesus, hadirat dan terang-Mu memenuhi hati mereka. Pergumulan mereka real, masa lalu mereka gelap, hari ini pun terasa gelap. Tuhan sinari, Kaulah sang matahari hidup kami, sang surya. Kami siap jadi bulan diutus. Buat teman-teman yang sudah taruh tangan di dada dan berkata, God, I want your compassion to be mine. Kuatkan hati mereka. Dan dengan demikian mereka dipakai. Tuhan, we want to pray for breakthrough. Starting from within, out. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you all. Bapak, Ibu, Saudara, dan kaula muda yang dikasihi oleh Tuhan, tak terasa setengah jam lebih kita sudah membahas tentang belanga kebajikan compassion. Dan setelah memahami belanga kebajikan compassion ini, setiap kita kiranya bukan hanya memiliki rasa simpati atau empati terhadap penderitaan orang lain, tetapi rasa simpati dan empati kita terhadap penderitaan orang lain itu kita nyatakan dengan tindakan nyata untuk menolong mereka. Jangan lupa, minggu depan kita masih akan berjumpa kembali di dalam podcast ministry GKI Pakuwon. Kita akan membahas kebajikan yang lain, yaitu agility. Stay tune di podcast ministry GKI Pakuwon. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau seperti-Mu, Yesus, di
ini kami bisa menikmati hari ini juga all of because of your grace. Thank you for this beautiful time, beautiful day. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali bisa ketemu hari ini dalam satu acara yang spesial. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut Fear of rejection, fear of failure, fear apa lagi? Fear of losing. Jadi pecundang dalam hidup. Ada banyak ketakutan-ketakutan. What are your fears right now? Kalau kita mau bicara maju ke depan, jadi pribadi yang resilient, jadi pribadi yang bisa punya breakthrough gitu ya. Kalau resilient itu kan ketika ketemu tantangan dia bisa balik lagi gitu ya. Breakthrough itu bisa tembus. Apa yang mesti kita perhatikan?